Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Hasibuan, NPM 2017-05-1033. Di sini saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Untuk menjelaskan tugas tentang dari bahasa otomata. Pokok bahasan di materi kali ini adalah yang pertama pengertian apa itu FSM, terus yang kedua ada FSM diagram. Kemudian yang ketiga ada tapel FSM, yang keempat ada jenis-jenis FSM, yang kelima ada metode utama FSM, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan FSM, yang ketujuh ada teknik pemodelan, kemudian ke-8 ada bentuk implementasi. Nah, apa sih sebenarnya finite state machine ini? Nah, finite state machine atau FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut, yaitu pertama state atau keadaan, kemudian ada event atau kejadian, dan action atau aksi. Nah, pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Kemudian FSM diagram. Nah, kemudian ada yang pertama itu ada lingkaran yang menyatakan state. Nah, lingkaran ini diberi label sesuai dengan nama state-nya itu tersebut. Adapun pembagian lingkarannya adalah lingkaran yang bergaris tunggal yang berarti state sementara, dan ada lingkaran yang bergaris ganda berarti disebut dengan state akhir. Kemudian ada anak panah, yaitu menyatakan transisi yang terjadi di label di anak panah, menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan bahwa itu adalah awal mula transisi dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Ini disebut sebagai transisi awal. Nah, ini sebagai event. Event ini E1 yang ditandai event. Nah, A1 ini disebut action. Nah, ini disebut transisi, dari sini ke sini disebut transisi. Kemudian ini ada step. Nah, diagram tersebut memperlihatkan FSM dengan dua buah state. Nah, ini ada state S01 dan S1 dan dua buah input E1 dan E2. Ini E1 dan E2, dan serta dua buah aksi A1 dan A2. Output yang berbeda seperti terlihat pada gambar. Ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Berarti ketika mesin ini dinyalakan, dia akan langsung ke 0 ini, namanya state 0 ini. Nah, pada keadaan ini sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event 2. Sedangkan jika event 1, maka action 1 akan dieksekusi. Kemudian sistem selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Kemudian ada tuple FSM. Secara formal, FSM dinyatakan oleh 5 tuple atau M sama dengan Q atau sigma S SF. Nah, di mana Q adalah himpunan state kedudukan dan sigma himpunan simbol input, masukan, dan abjad. Nah, ini sebagai fungsi transisi, sebagai state awal, kedudukan awal, inisiasi state. Kemudian F adalah himpunan state terakhir. Nah, jenis-jenis finite state machine itu ada dua, yaitu FSM beroutput. Nah, FSM beroutput ini digunakan untuk merancang mesin atau sistem. Nah, kemudian ada FSM tidak beroutput. FSM tidak beroutput ini digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan SFM tidak beroutput adalah program compiler yang biasa kita gunakan, yaitu program yang memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah gitu.
Kemudian ada metode-metode di FSM. Yang pertama itu ada more machine, adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan oleh state. Pada gambar di samping ini contohkan bahwa state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Keluaran pada more machine diasosiasikan sebagai state, dan penelitian ini penulis menggunakan more machine. Merely machine berbeda dengan more machine, di mana keluarnya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada Merely machine diasosiasikan sebagai transisi. Nah, kelebihan dan kekurangan SMF. Nah, kelebihannya itu adalah mudah digunakan sehingga mudah diimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah bisa diprediksi responnya, komputasi ringan, relatif fleksibel, dan 5 merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kemudian kekurangannya adalah karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Nah, kemudian yang implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Sebagai hanya yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Yang keempat, kondisi untuk transisi state adalah tetap. Nah, teknik pemodelan FSM itu pertama adalah diagram transisi state, juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram. Kemudian ada diagram pengambilan keputusan atau state action. Kemudian ada diagram grafik. Kemudian ada analisis hierarki perintah. Nah, kemudian ada bentuk implementasi FSM. Yang pertama ada naive approach, yaitu menggunakan conditional statement atau if, else, atau switch case yang biasanya ada di bahasa pemrograman, tanpa memecah objek menjadi objek-objek yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan, tapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable atau tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Nah, kemudian ada state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Yang kemudian ada embedded rails. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach, yang berarti state transitionnya didefinisikan sebagai state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, namun dengan efek samping agak sulit untuk di-maintain karena aturan-aturan transisi diletakkan di state, sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus digunakan update juga terhadap state-state yang terkait. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.